Hai, hari ini aku mau bahas tentang letting go. Biasa waktu manifestasi, bagian inilah yang paling sulit. Kita ada setting attention, udah action, tapi bagian letting go untuk ngelepasin, ini adalah tahap paling sulit. Aku jelasin kayak cara paling simpel hari ini ya. Jadi waktu kamu menunggu something happen, entah itu specific person yang kamu suka, menunggu klien datang, menunggu kata maaf dari seseorang, menunggu pekerjaan, atau menunggu anything. Menunggu itu artinya you are lack of present. You are in a lack vibration. Kamu adalah energi kekurangan. If you want something, that means you don't have it now. Kamu nggak punya sekarang. Aku mau, artinya kamu belum punya. Sedangkan everything happens in the present moment. Sekarang. And if you want to manifest something, itu juga dalam present moment, momen sekarang ini. Ngerti ya? Dan if you want something, kamu tuh nggak sefrekuensi dengan harapanmu, impianmu. Past and future doesn't exist. Yang ada sekarang itu present, momen sekarang, now. Jadi kalau kamu needy of something to happen, kamu menjadikan masa depan itu momen sekarang. Next time kalau kamu lagi anxious, lagi desperate something to happen, kamu coba kasih tahu diri kamu ini. Everything I desire, it's already exists right now, right here. There's nothing I need to wait for. Oke, sebelum kita bahas mendalam, buat yang baru datang, hai salam kenal, aku Fani. Di channel ini aku menjelaskan tentang law of attraction, self-development dengan cara tersimpel yang bisa dipahami segampang mungkin. Alright, kita langsung masuk ke topik. Kesalahan utama dari manifestasi adalah kita mengejar, bergantung, dan bertanya-tanya terus, kapan ini bakal terjadi ya? Kok masih belum terjadi ya? Atau kita mengejar dan memaksakan kondisi. Nggak peduli apapun itu yang ingin kamu capai, entah itu soal pekerjaan, jabatan, specific person, karir, uang, teman, keluarga, apapun itu yang ingin kamu attract. Misalnya kamu lagi menunggu specific person. Kamu ngasih cek HP terus, kamu liatin Instagramnya, liatin Facebooknya, cek-cek fotonya, cek-cek followers dia, following dia di Instagram, atau apapun, kamu cek terus. Atau kamu ngecek terus pesan-pesan kamu dulu, chatting sama dia apa aja, foto-foto yang pernah dia share ke kamu apa aja. Atau kamu meminta sama universe untuk punya pasangan yang memperlakukan kamu dengan baik. Sedangkan kamu sekarang ini lagi pacaran sama orang yang playing victim, toxic, tapi kamu nggak rela ngelepasin dia dengan harapan dia berubah menjadi seperti apa yang kamu mau. You don't want to let it go. Sedangkan untuk mencapai apa yang kamu mau, untuk dapat pasangan yang memperlakukan dengan baik, you should let this person go. Atau mungkin kamu ingin dipromosikan di pekerjaanmu, atau kamu ingin naik gaji, sedangkan atasanmu, teman kerjamu, manajermu memperlakukan kamu dengan tidak baik atau tidak adil. Sedangkan untuk mendapatkan apa yang kamu mau, kamu harus meninggalkan environment ini. Kamu harus pindah kerja. Tapi kamu nggak berani karena kamu khawatir misalnya kamu pindah kerjaan, gajinya mungkin nggak lebih tinggi dari tempat ini. Or kamu mungkin takut kalau environment di sana itu nggak lebih baik dari di sini. Kamu nggak berani let go. Kamu takut sama hal yang belum terjadi. Atau kamu punya teman atau keluarga yang meremehkan kamu, mengucilkan kamu, menjelekkan kamu, tidak mendukungmu, dan kamu nggak berani meninggalkan lingkungan ini. Karena alasannya kamu takut, kalau misalnya aku tinggalin tempat ini, aku nggak punya teman lagi. No one, nggak ada yang mau sayang sama aku, nggak ada yang cinta sama aku lagi. Kamu nggak berani menghadapi situasi baru. Kamu takut kalau kamu ngelepasin, hidup kamu tuh bakalan jadi lebih berantakan. Kalau dalam ilmu fisika, kalau kamu menarik atau mendorong sesuatu, kamu itu menciptakan resisten atau tekanan. Sama dengan hidup kamu. Kalau kamu menggenggam sesuatu, mendorong sesuatu, menarik sesuatu, kamu menciptakan resisten atau tekanan. Which is, kalau misalnya kamu hidup dalam tekanan, gimana rasanya? That's not good. If it's meant for you, it will simply find you. It will attract it to you. You just have to live in the present moment as if it's already happened. Time will come to you. Waktu akan datang ke kamu. It will attract it to you because you and your desire, your dream, already in the same vibration, same frequency.
Kalau ini hal udah milik kamu, mau gimana pun kamu buang, kamu campakkan, kamu lepas, itu akan kembali ke kamu. Karena itu punyamu. Begitu juga dengan kalau hal ini bukan punyamu. Mau gimana pun kamu tarik, kamu kurung, kamu ikat, itu akan pergi aja gitu. It's not yours. Dia akan ninggalin kamu juga. Kamu cukup kasih tahu diri kamu, whatever meant for me will simply find me. Kalau kamu udah ngerti sama yang aku bilang tadi, berikut adalah cara untuk let go. Dan izinkan diri kamu untuk menjadi attraction. Nggak peduli tentang hal apapun itu. Tentang kerjaan, karir, teman, pasangan, apapun itu yang ingin kamu attract ke dalam hidup kamu. Kesalahan utama dalam manifestasi, waktu kita udah setting kita mau apa, kita udah tahu what's our attention, what do we want. Kamu langsung kasih tahu diri kamu, this is the outcome I want. Ini hasil yang aku mau. Dan kamu mulai mau mengontrol apa yang akan terjadi, gimana cara terjadinya. Dan sangat terikat sama hal yang ingin kamu capai. Misalnya, you want this specific person. Kamu minta sama universe, aku mau orang ini jadi pasangan aku. Dan kamu mikirin terus tentang orang ini jadi milik kamu. Kamu mulai chatting dia terus, liatin foto dia terus, liking Instagram dia terus, nonton Insta story dia terus. Kamu kira dengan cara begitu, dia bakal jatuh cinta sama kamu. Kamu setting bagaimana how-nya. Secara nggak langsung, kamu tuh memberi batasan ke universe bagaimana ini harus terjadi. Tapi kamu lupa, kalau universe itu serba bisa. Nothing is impossible for universe. Keinginanmu tuh hal kecil buat universe. It's nothing. Jadi kalau kamu langsung setting bagaimana kamu ingin ini terjadi, itu kamu memberi batasan ke universe. Itu bukan cara bekerjanya. Itu bukan. No. Jadi rumus pertama untuk letting go adalah detach from the outcome. Artinya kamu harus melepaskan diri dari outcome, hasil yang kamu mau. Contohnya, pernah nggak kamu pingin banget dapat teks dari orang, dan kamu ngecek HP terus, kamu cek terus setiap 2 menit, dan pesannya nggak masuk. Dan begitu kamu letakin HP kamu nyerah, ya udahlah. Pesannya masuk. Pernah kan? Itu karena kamu terlalu terikat dengan hasil yang kamu mau. Ketika kamu begitu terikat sama hasil yang kamu mau, kamu begitu menginginkannya, itu artinya kamu tuh ada di vibration kekurangan, lack of present. Jadi di sini kamu tuh harus setting apa yang kamu mau. Kamu udah tahu kamu mau apa, that's good. Dan let go, lupakan. Lupakan itu bukan artinya kamu melupakan kamu mau apa, tapi kamu harus melupakan, memikirkan kenapa ini belum terjadi, kapan ya terjadi. Khawatirkannya terlalu berlebihan. Dan jangan dipikirin terus, karena kalau kamu mikirin terus, fokus kamu itu di fokus kamu belum punya. Sedangkan segala sesuatu terjadi in the present moment. Jadi kalau kamu mikirin terus, kamu ada di vibration kekurangan, makin lama hal ini sampai ke kamu. Jadi kamu cukup setting attention and let it go. Bilang thank you universe, go with the flow, dan izinkan segala opportunities, kesempatan datang ke kamu. It's quite simple. Rumus kedua untuk letting go adalah live in the now. Aku mau tanya sama kamu, waktu kamu berdoa atau mau memanifest sesuatu, kamu tuh manifest untuk now atau untuk masa depan? Banyak kali orang mikirin, kenapa ya masih belum terjadi? Kapan ya terjadinya? Kalau nggak terjadi gimana? Memikirkan kejadian di masa lalu. Mungkin masa lalu kamu yang menyebabkan hal ini kenapa masih belum terjadi sekarang. Ketika kamu fokus di masa lalu, berarti energi kamu ada di masa lalu. Atau kamu terlalu khawatir sama apa yang belum terjadi. Where the attention goes, energy flows. Momen yang sebenarnya itu adalah sekarang. Kalau misalnya kamu sekarang ngelihat jam. Jam itu ngasih tahu kamu, now. Detik ini, detik 2, 3, 4, 5, 6, 15, 20. Ngasih tahu kamu waktu sekarang, in the now. Kamu nggak bisa balik ke masa lalu atau lompat ke masa depan. Nggak bisa, kenyataannya kita ada di now. Kesempatan itu datangnya sekarang, bukan nanti atau dulu. Jadi kalau kamu nampak kesempatan, kamu punya pilihan, do you want to take it or not? Jadi kalau kamu live in the now, kamu tuh lebih fokus sama sekarang. Bukan memikirkan hasil atau outcome yang kamu mau, tapi lebih ke sekarang, momen sekarang ini. Kamu cukup fokus sama diri kamu yang sekarang, perbaiki diri, menjadi versi yang terbaik tentang diri kamu otomatis lupa sama outcome yang kamu mau.
Jadi kalau kamu pingin menarik sesuatu yang sangat hebat, sangat baik, sangat bagus, ya kamu fokus sama diri kamu sekarang. Jadikan diri kamu versi terbaik. Because you attract what you are. Tapi pasti banyak orang bakal bilang, yang ngomongnya gampang tapi ngelaksanainnya kan susah. Enggak sih sebenarnya, itu enggak sesulit yang kalian kira. Cara paling simple untuk fokus di sekarang adalah fokus pada nafas. Jadi contohnya gini, kamu mungkin lagi frustasi atau lagi depressed. Kamu cukup ke tempat sepi, kan kamu fokus sama pernapasan. Tarik napas dan buang perlahan. Kamu fokus dengan tarik napas, buang napas, tarik napas dan buang napas. Kamu fokus di situ. Dan secara nggak langsung kamu akan fokus pada sekarang. Kamu nggak mikirin masa lalu atau masa depan. Itulah rasanya live in the present, live in the now. Rumus ketiga untuk letting go adalah stop bertanya, kenapa ini masih belum terjadi? Why? Gimana kalau nggak terjadi? Atau kamu punya perasaan curiga, punya perasaan takut nggak terjadi? Atau desperate, ketergantungan. Kamu terlalu khawatir dengan masa depan atau khawatir ini nggak akan terjadi. Atau kamu mungkin curiga sama universe atau kamu didengerin atau enggak. Aku kasih kalian tips ini ya. Waktu kalian mulai desperate, kenapa masih belum terjadi? Ingat kalimat ini. Who am I not to trust? Kalau di dalam Alkitab, di Proverbs 3 ayat 5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kalau di Al-Quran, surah At-Talaq, kalau aku salah baca tolong dikoreksi. And provide for them from sources they could never imagine. And whoever puts their trust in Allah, then He alone is sufficient for them. Certainly, Allah achieve His will. Allah has already set a destiny for everything. Jangan rasis ya. Ini hanya referensi. Fanny nggak suka sama orang rasis. Ini hanya referensi. Kalian boleh percaya sama siapa aja. It's your choice. Gak peduli apapun kepercayaan kalian, dunia ini ada penciptanya. Let's say it's universe, okay? Yang tadi kenapa aku bacain ini, karena di Indonesia kebanyakan orang Kristen sama Islam. Dan ini hanya referensi. Tapi gimana pun, gak peduli apapun itu, isinya sama. Kita harus percaya sama source, sama universe. Kita saling menghormati ya. Kalimat tadi itu kalian bisa gunakan waktu kalian mulai desperate. Yang tadi juga mengingatkan kamu bahwa universe itu serba bisa. You don't have to worry about anything. Everything is energy, everything is one, everything is connected. Artinya, you are one with the universe, with the source. Jangan pernah curiga sama universe atau nggak percaya. Karena universe bisa melihat segala sesuatu dari sisi yang kita nggak bisa lihat, yang kita nggak bisa dengar, yang kita nggak bisa rasakan. Dia tahu segalanya. Menurut kamu, kenapa universe membuat kamu menunggu? Apakah dia sengaja buat kamu sedih? Apakah dia sengaja membuat kamu menunggu tanpa alasan? I think it's not the case. Alasan kenapa sampai sekarang kamu belum menerima apa yang kamu mau? It's because you are not ready. Semua doa itu terjawab. Dan kalau kamu merasa nggak terjawab, itu karena kamu melihat segala sesuatu tidak sesuai dengan outcome yang kamu mau, nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Secara nggak langsung, kamu tuh memberi batasan ke universe. Like, this is how I want. Bisa jadi hal yang kamu mau itu bukanlah hal terbaik untukmu. Dan kamu sebenarnya malah dilindungi atau sedang diarahkan ulang oleh universe. Percayalah pada rancangannya, dialah yang menciptakanmu, dia tahu segala sesuatu tentangmu, apa yang cocok dan nggak cocok, baik dan nggak baik untukmu, dia tahu segalanya. Jadi ketika kamu mulai capek menunggu atau mulai desperate, mulai frustasi, kamu cukup ingat kalimat tadi. Who am I not to trust? Sekaligus mengingatkanmu kalau kamu tuh terikat sama universe. Kamu tuh terkoneksi dengan penciptamu. So let the universe to take care of everything. Go with the flow. Kamu cukup ingat, kamu tuh punya sesuatu yang sangat besar. You has a backing. The backing is the universe. Kamu punya backing. Universe has your back. And universe is working for you. Dan kamu boleh sering ucapkan ini. The universe is always conspiring in my favor. Everything is always working out for me. Itu adalah kalimat afirmasi. Next aku juga akan buat tentang afirmasi. Soalnya ada yang request.
Oke. Jadi kalau kamu percaya sama universe, hidup kamu juga bakal lebih ringan. Dan kalau kamu nggak percaya, kamu pingin ngontrol, kamu pingin ikat, pingin membatasi atau mengontrol bagaimana ini harus terjadi, mungkin kamu lebih suka sama hidup yang ada tekanan. Kamu lebih suka sama resistance. Ya kan? That's your choice. Aku mau kasih kalian lihat cuplikan kecil ini. Mungkin kalian pernah nonton. Ayo nonton dulu. Dory. Going Dory. on? I think he says we've stopped. Well, of course we've stopped. Just stop trying to speak whale. You're gonna make things worse. What is that noise? Oh no. Look what you did. The water's going down. It's going down. Really? You sure about that? Look, already it's half empty. I'd say it's half full. Stop that. It's half empty. Okay, that one was a little tougher. He either said we should go to the back of the throat, or he wants a root beer float. Of course he wants us to go there. That's eating us. How do I taste, Moby? Huh? Do I taste good? You tell him I'm not interested in being lunch. Okay, he... Stop talking to him. What is going on? I'll check. No, no more whale. You can't speak whale. Yes, I can. No, you can't. You think you can do these things, but you can't, Nemo. Okay. Dory! He says it's time to let go. Everything's gonna be all right. How do you know? How do you know something bad isn't gonna happen? I don't. Look! Sydney. Sydney! Sydney! Sydney again! You were right, Dory. We made it. We're gonna find my son. Thank you, sir. Wow. Itulah rasanya believe in God, believe in the universe. Percaya sama the source. Believing itu seperti kita pakai Google Map. Kalian semua pasti pernah pakai Google Map ya? Jadi sebelum kita pakai Google Map, kita kan harus tahu dulu kita mau kemana. Arahnya, tujuannya, nama toko kah, nama tempat kah, nama jalan kah, apapun itu. Kamu kan harus tahu. Itu sama dengan tujuan kamu, mimpi kamu. Dan setelah kamu memasukkan tujuanmu ke Google Map, kamu kan akan ditunjukkan mungkin kamu lewat jalan A, jalan B, jalan C, ada estimasi waktunya berapa menit, dan kamu boleh milih sendiri kamu mau lewat jalan apa. Dan mungkin kamu sadar atau nggak sadar, jalan yang ditunjukkan sama Google Map ini, mungkin ada beberapa jalan yang mungkin kamu nggak pernah dengar namanya, atau nggak pernah kamu lewatin. Tapi kamu percaya kan? Kamu ikutin jalannya kan? Dan ditunjukkan juga berapa lama kita akan sampai. Bahkan waktu di tengah perjalanan kita mungkin terjebak macet, atau tiba-tiba ada jalan tertutup, atau ditunjukkan salah jalan. Yang menyebabkan waktu kita untuk sampai ke tempat tujuan itu jadi terundur. Tapi poin pentingnya di sini nggak peduli berapa lama waktu yang diundur, mungkin tadinya 15 menit doang jadi 45 menit. Poin pentingnya kita semua tahu kalau kita akan sampai di tempat tujuan. Jadi poin pentingnya waktu kita pakai Google Map, kita nggak perlu tahu bagaimana caranya ke sana. Kita cukup masukkan tujuan dan ditunjukkan jalannya, kita cukup ikutin. Sama dengan hidup kita. Tugas kita hanyalah masukkan tujuan ke dalam Google Map, bisa disamakan dengan tujuan hidup kita, mimpimu, harapanmu, dan percayalah kalau tujuanmu, impianmu, harapanmu ini udah punyamu, sudah ada. Disamakan dengan tempat tujuan itu udah ada di dalam Google Map, udah ada di satu titik dalam dunia ini, di titik jalan itu. Percayalah kita akan sampai ke tempat tujuan kita. Bagaimana caranya? It's not your job.
Itu tugasnya universe, menunjukkannya ke kamu. Kita akan dibimbing cara mencapai ke sana. Kita cukup percaya aja, sama dengan pakai Google Map. Dan kamu juga harus tahu kalau mimpimu, harapanmu, the blessing, it's already there. Semuanya sudah ada. Tapi kenapa kamu harus let go dan mengikuti jalan yang dibimbing oleh universe, yang mungkin di pertengahan jalan kamu dicuekin orang, dikhianati, disakiti, dihina, dicaci maki, ditipu, kerugian uang, atau hal-hal lain. It's because the universe bukan lagi menyiapkan blessing atau impianmu atau harapanmu. Ini semua udah ada. The universe is preparing you. Sedang menyiapkanmu. Are you ready for that? Are you ready? You want this. Kamu pingin uang triliunan. Kamu pingin punya mobil. Kamu pingin bahagiain orang tua. Are you ready for that? Misalnya hari ini kamu beneran dapat 1 triliun, 5 triliun, uang triliun. Tapi kamu tahu bagaimana cara mengelolanya. That's why kenapa kamu sampai sekarang masih belum mencapainya. It's because you are not ready for that. Universe bukan menyiapkan impianmu, tapi sedang menyiapkanmu. Kamu untuk menerima impianmu, harapanmu, apapun yang disediakan untukmu, sedang disiapkan kamunya. Apapun yang kamu hadapi itu. Dan dari sini kamu harus mulai merubah cara berpikir, perspektif kamu tentang melihat segala sesuatu yang terjadi di sekitarmu atau yang terjadi di kamu. Misalnya kamu ketemu sama orang yang mengkhianati kamu, menjelekkan kamu, jahat sama kamu. Kalau orang biasa mungkin bakal bilang, aku bakal balas dendam balik. Bakal menjelekkannya balik atau menggosipkannya ke orang lain atau cerita sama orang dia begitu sama aku. Nah. Don't do that. Itu semua adalah energi negatif. Mulai sekarang aku mau ajak kalian mulai berpikir dengan cara seperti ini. Ketika kamu menghadapi suatu situasi atau orang-orang tertentu yang buat kamu ke-trigger, mungkin orang ini mengucapkan sesuatu yang buat kamu ke-trigger, buat kamu emosi. Mulai sekarang, jangan fokus sama apa yang diucapkan sama dia, tapi kamu fokus sama kenapa orang ini ngomong begini, aku ke-trigger. Apa yang sedang ditunjukkan universe untuk aku? Apa yang bisa aku pelajari dari hal ini? Apa lessonnya dari hal ini? Apa pelajarannya yang bisa aku petik dari hal ini? Karena setiap orang atau hal apapun, any circumstances happen in your life, it is for your highest good. Untuk kebaikanmu, menyiapkanmu, untuk bertemu dengan mimpimu. Segala sesuatu yang terjadi di hidup kita itu pasti ada pelajaran yang bisa dipetik. Dan kamu harus belajar, kamu harus mulai berpikir seperti itu. Dan kalau kamu nggak belajar, kamu mungkin akan ketemu sama circumstances yang sama terus dan terus. Sampai kamu belajar. Mungkin orangnya ganti, tapi pelajarannya sama, lessonnya sama. Kamu akan ketemu sama orang yang sama. Itulah kenapa kamu ketemu terus sama orang yang terus mengkhianati kamu, jelekin kamu, gosipin kamu. Karena kamu punya mimpi ini dan universe mau mengabulkannya, mau dikasih ke kamu. Dan kamu harus dilatih dulu supaya kamu bisa menerima ini, menerima mimpi kamu. Karena ingat, universe tahu apa yang terbaik buat kamu. Dia tahu jelas apakah kamu ready for it. Kamu udah siap belum? Dan kalau kamu nggak lolos, ya kamu akan diuji terus. Kamu akan dibuat menghadapi situasi dan kondisi yang sama terus sampai kamu lolos, sampai kamu bisa menerima, sampai kamu ready, sampai kamu siap. Jadi itulah kenapa you are the creator of your own life. Kamu itu penulis kisah hidupmu sendiri. Jadi kalau kamu nggak suka sama apa yang terjadi sama hidup kamu sekarang, kamu boleh tulis ulang kejadian apa yang kamu inginkan, bagaimana pola pikir kamu. Kamu boleh merubah cara berpikir dan perspektif kamu dalam melihat segala situasi. Jadi kalau misalnya biasa kamu bilang, kenapa ini terjadi di aku? Kok aku ya? Kamu boleh ganti jadi, apa yang ditunjukkan sama universe ke aku? Apa pelajaran yang bisa dipetik dari sini? Kamu mulai harus berpikir seperti itu. Dan ketika kamu mulai berpikir seperti itu, kamu mulai belajar dari setiap situasi dan kondisi yang kamu hadapi di hidup kamu, aku janji sama kamu, hidup kamu bakal berubah. Kuncinya dari manifestasi adalah surrender, menyerah, and let go, lepasin. Kita cukup percaya dan menerimanya. Semua hal yang terjadi dalam hidup kita itu pasti ada alasannya. Everything happens for a reason. Dan apapun itu, whatever the reason is, it is for our highest good.
untuk kebaikan kita dan untuk perkembangan kita. Because the universe loves you. Universe sayang sama kamu. Tuhan, Allah tuh sayang sama kamu, sayang sama kita, right? Setuju ya? Jadi alasan kenapa kamu punya rasa khawatir, anxious, desperate, frustasi itu karena kamu masih bergantung sama masa lalu atau terlalu khawatir dengan masa depan yang bahkan belum terjadi. The past is a place to learn from, not a place to live in. You should let go of the past and percaya sama masa depan itu akan lebih baik dari sekarang. Sebagai penutup, aku pengen share ini ke kalian. Dan aku harap kalian bisa mengerti, diserap, dan diterapkan dalam hidup kalian. Realitas sebenarnya dalam hidup kita adalah, pertama kamu harus sadar bahwa everything, anything di sekitar kita, it is out of our control. Bukan kontrol kita, di luar kontrol kita. Segala sesuatu yang ada di hidup kita, entah itu orang, situasi, pengalaman, kondisi, tentang pendapat orang lain tentang kita juga. Semuanya di luar kontrol kita. Pertama kita percaya dulu sama hal ini. Semuanya itu di luar kontrol kita. Ngerti ya? Kita mulai dari orang. Apakah kamu bisa mengontrol orang untuk bersifat sesuai dengan keinginan kamu? Kalau tentang situasi, apakah kamu bisa mengontrol tentang situasi yang udah pernah terjadi? Apakah kamu bisa mengubah masa lalu? Atau apakah kamu bisa memprediksi masa depan? Bisa. Apakah kamu bisa kontrol segala sesuatu di sekitarmu sesuai keinginan kamu? Semuanya di luar kontrol. Ada satu hal yang bisa kita kontrol, and we have the full power of it, yaitu reaksimu. Your response, your focus, your attention. Itu semua kontrol kamu. You have the full power of it. Bagaimana kamu mau bereaksi pada suatu hal ini? Misalnya kamu dikhianati, kamu diselingkuhin. Kamu punya kontrol. Bagaimana kamu mau merespon pada situasi ini? Kamu bisa aja jam-jam si pelakor. Atau kamu bisa aja pukul mereka. Atau kamu memilih untuk diam dan pergi. Atau kamu memilih untuk memaafkan dan pergi. Atau kamu memilih untuk maafkan dan bareng lagi sama dia. Kamu punya kontrol bagaimana kamu mau bereaksi sama suatu situasi dan kondisi. Tapi kamu nggak bisa kontrol orang lain. Bagaimana mereka bersifat ke kamu. Kamu nggak bisa kontrol orang lain untuk nggak mengkhianati kamu. Untuk nggak jahat sama kamu. You don't have that control. Kamu nggak bisa kontrol mulut orang untuk nggak gosipin kamu. Kamu nggak bisa. You don't have that power. Normalnya otak kita itu nggak suka sama perubahan. Otak kita itu ingin menjaga kita tetap aman. Which is good. Nggak sedikit dari kita merasa susah untuk lepas dari kebiasaan. Karena kita udah terbiasa bergantung sama hal ini. Jadi mungkin kalau kamu udah terbiasa sama perlakuan orang mengkhianati kamu, mungkin kamu agak susah untuk let it go. Tapi ingatlah, segala sesuatu yang ada di sekitar kita, entah itu orang, pengalaman, apapun itu yang ada di sekitar kita, apapun yang kita temui, yang sekarang ini susah untuk dilepaskan. One day, at the end of our life, we must let it go. We must say goodbye. Semuanya akan perlahan terhapus di dunia ini. Jadi misalnya kamu sekarang lagi menghadapi situasi berat atau ada masalah berat, kamu cukup ingat, segala sesuatu yang ada di dunia ini gak ada yang permanen. Semuanya akan perlahan terhapus. Berapa lama aja waktu yang dibutuhkan? Kita nggak tahu. Jadi semua orang, situasi, kondisi, tanaman, hewan, hal baik, hal buruk, memorimu, memori baik, memori jelek, semuanya akan pelan-pelan terhapus, pudar dari dunia ini. Karena semuanya nggak ada yang permanen. Kalau ada orang yang mau pergi, ya let them go. Bye-bye. Yang buat kita menderita itu sebenarnya adalah we don't want to let it go. Kita takut. Jadi kita narik, kita bertahan, kita genggam. Yang nggak sadar buat kita menciptakan resistance atau tekanan. Dan kamu capek. Kamu bakalan capek. Jadi semakin kamu ngotot ingin mengontrol situasi, kondisi untuk tetap tinggal di sisi kamu dalam hidup kamu akan semakin menderita. Ibaratkan kamu sekarang lagi megang gelas air panas yang lagi mendidih airnya, tangan kamu bakal sakit. Jadi kalau kamu lepasin, baru tangan kamu nggak sakit.
Jadi kalau kamu udah bisa menerima fakta ini, it will be easier for you to let go. Dan ketika kamu melepaskan hal lama dalam hidup kamu, you let a person go, atau situasi pergi, atau kamu tinggali lingkungan toxic, sandwich generation, apapun itu yang kamu gak suka, yang kamu ingin ada perubahannya gitu, artinya kamu menciptakan ruangan baru untuk hal baru masuk. Dan kalau kamu belajar dari situasi lama, kamu dapat pelajarannya, you learn from the past, kamu petik pelajarannya, artinya kamu naik kelas, kamu upgrade, your vibration naik, kamu naik kelas. Dan ketika kamu naik kelas, kamu akan menarik sesuatu yang se-vibration, sefrekuensi sama kamu. Jadi kamu let go, kamu membuat ruangan baru untuk menerima sesuatu yang baru, dan sesuatu yang baru ini akan se-vibration dengan vibration kamu yang sekarang. Kamu upgrade terus diri kamu, karena everything happen in the now, kamu harus upgrade diri kamu dan kamu attract what you are. Jadi kamu udah upgrade, kamu attract sesuatu yang lebih baik. So, upgrade terus diri kamu untuk menjadi versi terbaik dirimu. Itulah cara let go. Oke, sampai sini dulu video hari ini. Aku harap penjelasan hari ini cukup membantu apapun yang kalian hadapi sekarang, any circumstances. Aku harap kalian belajar, kalian dapat memetik pelajaran dari apapun yang kalian hadapi sekarang, dan semoga kalian menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, dan I hope you attract whatever your dream is. Oke, sampai sini dulu videonya. See you in the next video. Bye-bye.